mengizinkan saya Marconi dengan NIM 210250101158 jurusan Agribisnis Pertanian, Fakultas Pertanian. Untuk memperhasilkan hasil skripsi pada hari ini. Baik, ujian promosi sarjana. Pengaruh sistem tanam jajar Wibowo terhadap produksi padi di Desa Bambukuda, Kecamatan Rantegelan Timur, Kabupaten Mamasa. Latar belakang padi Orisa Sativa L merupakan komunitas pangan utama di Indonesia karena merupakan makanan pokok utama masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi secara berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan pertanian nasional. Rumusan masalah: berapakah pendapatan usaha tani padi melalui penerapan jarak tanam jajar Wibowo di Desa Bambukuda, Kecamatan Rantegelan Timur, Kabupaten Mamasa. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui pendapatan usaha tani padi melalui penerapan jajar tanam jajar Wibowo di Desa Bambukuda, Kecamatan Rantegelan Timur, Kabupaten Mamasa. Kemudian manfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan melalui penerapan jarak tanam jajar Wibowo di Desa Bambukuda, Kecamatan Rantegelan Timur, Kabupaten Mamasa. Tinjauan pustaka. A. Teori utama. Sistem tanam jajar Wibowo yang disingkat dengan Tajarwo adalah teknik menanam padi dengan tarikan berselang-seling antara baris tanaman dan baris gosok. Tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi tanaman ke satuan luas. B. Tanaman padi. Tanaman padi memiliki peranan penting sebagai penyedia bahan pangan pokok berupa beras yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia. C. Sistem tanam jajar Wibowo. Inovasi dari Badan Litbang Pertanian yang menggunakan pola jajar tanam Wibowo khusus dengan menyisakan lorong kosong di antara barisan tanaman padi. Kerangka berpikir. Ada produksi, kemudian ada sistem jajar Wibowo, ada bibit padi dan jarak. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui informasi lisan dan tertulis sebagai pendukung. Sedangkan data utama diperoleh secara primer melalui wawancara langsung dengan responden. Selain itu, digunakan pula data
sekunder dari sumber relevan lainnya. Seluruh data yang dikumpul akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menguji hipotesis penelitian. Metode analisis dengan rumus berikut. TC sama dengan TF ditambah TBC. Keterangan TC adalah biaya total dalam bentuk rupiah per hektar per musim tanam. TFC total biaya tetap dalam bentuk rupiah per hektar per musim tanam. TBC total biaya variabel dalam bentuk rupiah per hektar per musim tanam. Kemudian TR sama dengan T kali W. Keterangan TR total penerimaan dalam bentuk rupiah per hektar per musim tanam. Kemudian P adalah harga produk dalam bentuk rupiah per kilogram. Kemudian W jumlah produk kilogram per hektar per musim tanam. Hasil pembahasan berdasarkan tabel 1 terdapat beberapa perbedaan tahap kegiatan pada usaha tani sawah sistem tapin dan usaha padi sawah sistem tapin. Tapin ini adalah tanam pindah, tapin adalah tanam benih langsung, sehingga hasil produksi digunakan waktu, biaya produksi dan tenaga kerja yang digunakan dari kedua sistem usaha padi sawah tersebut berbeda. Kemudian ada tabel 2. Pada tabel 2 ini tingkat produktivitas dan pendapatan petani padi sawah Ciherang, Ciliwung, dan Nekomga. Jadi Ciherang, Ciliwung, dan Nekomga ini adalah jenis varietas padi. Ini ada tabel nomor 1 produktivitas Ciherang, Ciliwung, Nekomga. Pada Ciherang 5.780 kg per hektar, kemudian Ciliwung 2.125 kg per hektar, kemudian Nekomga 5.059 kg per hektar. Dengan pendapatan untuk Ciherang 15.546.000, Ciliwung 13.122.000, Nekomga 12.989.000. Pada tabel 2 menunjukkan analisis pendapatan usaha tani yang berfungsi untuk mengukur untung tidaknya kegiatan usaha tani. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa produksi Ciherang 5,78 ton per hektar gabah kering panen dengan sistem tabela lebih tinggi dibandingkan dengan Ciliwung 5,12 ton per hektar gabah kering dengan perbandingan varietas Nekomga 5,08 ton per hektar. Tabel 3 tingkat produktivitas dan pendapatan padi sawah sistem Jaya Lego.
sini ada uraian Ciherang, Ciliwung, dan Bongga. Masih sama dengan tadi adalah jenis varietas padi. Yang pertama produktivitas 5,830, pada Ciliwung 5,730 kg per hektar, pada Bongga 5,250 kg per hektar. Pendapatan ya 15.073.000, 15.036.100 per kilogram. Pada Bongga 13.585.000 rupiah hektar. Tabel 3 menunjukkan bahwa Lego 41 Ciherang dan Ciliwung memiliki produksi lebih tinggi bila dibandingkan dengan Lego 21 by Bongga. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jajar Lego mampu meningkatkan produktivitas padi bila dibandingkan dengan sistem tanam jajar genom tanam jajar Lego dengan jumlah pendapatan rata-rata 13.220.000. Saran bagi petani, disarankan agar petani wilayah penelitian agar secara konsisten menerapkan sistem tanam jajar Lego karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. 2. Bagi pemerintah perlu adanya pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai teknik spesifik dalam metode sistem outright intensification atau disingkat SRI. Ya, ini ada dokumentasi kegiatan pengembangan padi. Ya, gambar pertama, foto pertama pengolahan sawah, kemudian persiapan lahan, gambar kedua persiapan lahan, kemudian ini ada gambar ketiga, ini adalah proses pemindahan padi dari kesamaian akan dipindah ke tempat penanaman. Jadi mungkin itu yang sempat saya paparkan dari hasil skripsi yang saya susun. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.